Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari surat Rasul Paulus ke jemaat Tesalonik yang pertama, pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-14, khotbah pada hari ini. Kami akan membacakan bagi kita. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudaraku, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jerahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, sejak sejarah kekristenan diadakan dunia ini, maka persoalan yang sering menarik adalah banyak orang yang mencoba meramalkan, memprediksikan kapan datangnya hari Tuhan. Itu selalu ada sejak kekristenan berlangsung. Mereka mencoba mencari di Alkitab kapan terjadi. Maka ada beberapa kriteria orang ketika menantikan parusia yang sering kita kenal dengan kedatangan Kristus kedua kali. Pertama, ada orang yang mencoba mempercepat datangnya hari Tuhan. Dia percepat sendiri. Sudah lama itu, seperti David Kores, mencoba menghitung-hitung datangnya hari Tuhan. Ketika kita masuk tahun 2000, ada orang mengatakan tanggal 1 pukul 00 itu adalah hari terakhir. Mereka mempercepat datangnya hari Tuhan. Ada juga dari antara kita orang Batak, dari Balenda dulu. Artinya apa? Semua orang turut ambil bagian, memprediksikan, meramalkan datangnya hari Tuhan. Padahal sebenarnya kalau kita membaca Alkitab, dikatakan di sana dalam Matius pasal 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu tentang harinya. Tapi orang mencoba meramalkan dengan mempercepat datangnya hari Tuhan, ternyata gagal. Jadi katakan tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Yesus, loh bagaimana dia bang pendeta? Kau enggak tahu? Oh mari kita lihat siapa yang menulis.
Matius menulis. Matius mengatakan ada hubungan antara ayah dan anak. Tidak semua rahasia anak itu diketahui. Tidak semua rahasia bapak itu diketahui oleh anak. Seperti di keluarga. Tidak semua rahasia saya beritahukan kepada anak saya. Begitu kia. Maka jika Matius mengatakan anak pun tidak tahu, itu adalah hubungan antara anak dan bapak. Itu makanya katakan hanya bapak yang tahu. Saudaraku yang terkasih, itu yang pertama. Orang mencoba menghitung. Mereka lupa akan firman Tuhan yang telah dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Saya bacakan bagi kita. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lalaikan, kamu lupaikan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Sungguh luar biasa itu. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Jika semua dapat kita lupakan, yang satu ini jangan kau lupakan. Yang satu ini, jika hartamu dapat kau lupakan, jika kekasihmu dapat kau lupakan, yang satu ini tidak boleh kau lupakan, karena begitu penting. Bahwa satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti satu hari. Sungguh luar biasa. Artinya waktu kita sangat singkat. Jika Adam berusia 930 tahun, bagi Tuhan belum ada satu hari itu. Karena keterbatasan manusia mengatakan hari Tuhan. Itu makanya saya pendeta dikatakan, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Kapan ada itu? Satu hari 1000 tahun. Tapi karena keterbatasan manusia menentukan hari Tuhan. Karena keterbatasan kita, maka kita kadang salah melihat hari Tuhan. Dan mereka itulah yang mempercepat datangnya hari Tuhan. Golongan yang kedua, ada orang yang menunda datangnya hari Tuhan. Mereka membaca kitab Injil. Contohnya Lukas pasal 22. Dikatakan di sana bahwa harinya Tuhan akan ada perang. Wah, udah dari dulu ada perang. Sampai sekarang ada lagi perang. Itu tanda-tanda datangnya hari Tuhan. Ada gunung berapi, ada bencana alam, dari dulu ada itu. Maka mereka apatis. Mereka mengatakan hari Tuhan itu tidak akan pernah datang lagi. Jika tadi mempercepat, sekarang memperlambat. Apakah betul? Mari kita lihat satu lagi firman Tuhan. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Dikatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ia sabar terhadap kamu. Supaya Tuhan menghendaki semua orang tidak binasa, melainkan bertobat. Jika saudara baca nanti Matius 23, secara utuh kau baca itu. Sama seperti epistel tadi. Celakalah kamu para pemimpin-pemimpin agama. Celakalah kamu orang Farisi. Celakalah kamu para pembesar. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat. Pasal 23 Matius 23 itu. Semua celaka. Jika pemimpin agama telah celaka. Jika pendeta celaka. Jika perhalada pelacak. Untuk apa datangnya Tuhan? Tidak ada artinya datang Tuhan. Kalau semua celaka. Pendetanya sudah celaka. Majelisnya sudah celaka. Untuk apa datang Tuhan? Tidak ada artinya datang Tuhan. Saudara baca nanti itu Matius 23. Semua di sana. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu orang-orang Farisi. Celakalah kamu para pemimpin agama. Sama dengan pendeta pemimpin agama. Sama dengan para majelis. Untuk apa datangnya Tuhan kalau celaka semua? Tuhan menginginkan pertobatan. Saya bacakan tadi itu. Tuhan menginginkan pertobatan. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan. Tuhan menginginkan pertobatan. Agar kita itu menjadi pemilik-pemilik kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus.
Maka Paulus memberikan kepada kita melalui khotbah hari ini, bahwa menantikan Tuhan kedua kali, yaitu parusia, kita harus siap sedia. Sebab Tuhan yang akan datang itu adalah Raja di Raja dan Hakim bagi kita. Jika dulu dia datang membawa kedamaian, dia sekarang hadir sebagai Hakim, mengadili setiap manusia. Golongan yang ketiga, jika tadi ada yang mempercepat, ada yang memperlambat, golongan yang ketiga, ada orang tidak peduli sama sekali. Mau datang Tuhan, datanglah. Mau tidak datang, tidak datanglah. Dia sangat apatis dalam hidup ini. Jika Tuhan mau datang, silakan datang. Kalau Tuhan tidak datang, tidak apa-apa. Ketiga golongan ini selalu hadir dalam dunia ini. Maka Paulus memberikan kepada kita bagaimana sikap kita. Saya yakin dan percaya di antara kita yang hadir saat ini, tidak ada di antara ketiga golongan itu yang hadir. Orang yang mempercepat, orang yang memperlambat, dan orang yang tidak mau tahu sama sekali. Paulus mengatakan kepada kita, menantikan datangnya hari Tuhan itu, bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri malam. Apa artinya saudaraku yang terkasih? Tidak pernah pencuri mau datang ke rumahmu, dia telepon kamu dulu. Halo, saya mau datang ke rumahmu malam ini. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Yang mau dikatakan di sana ada tiba-tiba. Yang tidak kita prediksikan datangnya hari Tuhan. Dia datang tiba-tiba, tidak kita prediksikan. Tapi dia datang. Dan di sanalah manusia itu lengah. Tidak mempersiapkan diri. Itu gambaran yang pertama Paulus berikan kepada jemaat Tesalonika dan kepada kita. Yang kedua, gambaran diberikan Paulus seperti perempuan sakit bersalin. Sungguh luar biasa Paulus ini. Dia tahu semua ilmu. Ketika sebelum perhaladu saya harus bertanya kepada majelis perempuan. Bagaimana perasaan kalian waktu melahirkan? Sekalipun telah ada persiapan. Sekalipun telah ada persiapan bagi seorang ibu yang akan bersalin. Dia mempersiapkan segala sesuatu. Tapi saya tanyakan, bagaimana perasaan kalian? Mereka mengatakan, sungguh sakit emang tiba-tiba. Tidak dapat diprediksikan. Sungguh sakit tiba-tiba dan tidak dapat diprediksikan. Adalah penderitaan yang tidak dapat dielakkan. Sakit bersalin. Paulus tahu betul itu bagaimana sakitnya bersalin. Maka dikatakan seperti sakit bersalin. Dia tiba-tiba penderitaan yang tidak dielakkan. Maka hadirlah ke dalam dunia ini. Demikian gambaran datangnya hari Tuhan Paulus berikan kepada kita. Seperti pencuri, tiba-tiba tidak terduga, dan penderitaan yang tidak dapat dielakkan. Sungguh luar biasa datangnya hari Tuhan itu. Lalu bagaimana sikap kita? Ini menjadi pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menantikan datangnya hari Tuhan? Paulus memberikan beberapa tips bagi kita, yaitu pertama sekali, jangan hidup di dalam kegelapan. Nas ini mulai dari ayat 4. Kita jangan hidup di dalam kegelapan. Mengapa? Karena dosa iblis menginginkan setiap kita hidup di dalam kegelapan. Karena datangnya hari Tuhan saat kita bagaimana? Jangan sekali-sekali hidup di dalam kegelapan. Jangan hidup di dalam dosa. Tapi senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia. Tinggalkan dosamu itu. Yang kedua, jangan kita diinabobokkan. Semua mengatakan ini damai, tidak ada apa-apanya. Ini damai-damai. Ini adalah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan saudara mau diinabobokkan, orang mengatakan ini damai, tidak ada kekacauan. Padahal pada saat itu nanti datangnya hari Tuhan. Artinya apa? Kita jangan mau terlena dinabobokkan situasi dalam penantian hari Tuhan. Yang ketiga dikatakan, saudaraku, jangan tertidur. Jangan tertidur. Tapi hendakmu imanmu itu semakin menyala-nyala. Seperti perempuan, ada 5 orang yang bodoh, ada 5 orang yang bijaksana. Kita tidak mau menjadi perempuan yang bodoh.
Tapi kita menjadi perempuan yang bijaksana yang sama-sama dengan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus, masuk ke dalam suatu persekutuan. Yang terakhir saudaraku, yang keempat dikatakan jangan mabuk. Dalam menantikan hari Tuhan itu jangan mabuk. Mabuk karena minuman, mabuk karena kekuasaan, mabuk karena kenikmatan dunia ini, mabuk karena cinta dan lain sebagainya. Biasanya orang yang mabuk itu tidak sadar diri. Maka jangan mau mabuk. Mabuk harta. Mabuk harta. Apapun yang terjadi, dia raih harta itu. Segala yang bersisik adalah ikan. Dia raih semua. Mabuk harta. Mabuk kekuasaan. Sebentar lagi kita akan masuk Advent. Herodes. Mabuk kekuasaan. Anaknya sendiri dia bunuh. Mertuanya dia bunuh. Mabuk kekuasaan. Jangan mabuk katanya. Tapi kita harus sadar betul bahwa menantikan hari Tuhan itu butuh berjaga-jaga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kita lakukan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu hidup di dalam kasih, pengharapan, dan iman. Itu ada 3 dikatakan Paulus dalam nas ini. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam iman. Itulah anak-anak terang. Dan itu dikatakan juga, hendaklah kamu berketopangkan dan berbaju jirahkan. Perlengkapan rohani itu kenakanlah itu dalam menantikan hari Tuhan. Kalau kita telah mampu itu, maka nyatalah yang dikatakan oleh tema ini, yaitu pada ayat yang ke-11 tadi. Kita disuruh supaya saling membangun, saling memperhatikan. Artinya saling menasihati seorang yang lain dalam menanti kedatangan Tuhan. Kalau kita telah saling menasihati, saling membangun, maka tidak seorang pun di antara kita binasa. Dan kita semuanya akan masuk bersama dia di dalam kerajaan surga. Karena dia hadir untuk menghakimi dan memberikan yang terbaik bagi kita. Selamat menantikan hari Tuhan. Dan katakanlah, kapanpun Tuhan datang, saya telah siap. Kapanpun Tuhan datang, saya telah siap. Jangan katakan kapan datangnya, tanggalnya, tidak penting itu. Karena waktu kita singkat, jika hari ini pun Kristus datang, katakanlah saya telah siap. Jika besok pun datang, saya telah siap. Jangan berpangku tangan. Tapi nyatakanlah itu dalam imanmu, dalam pengharapanmu, dalam kasihmu, dengan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami puji namamu, kami muliakan namamu. Di saat kami menantikan kedatangan Kristus kedua kali, maka Tuhan telah memberikan kepada kami hal-hal yang harus kami lakukan. Supaya kami jangan tertidur, tapi kami senantiasa hidup di dalam terang-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Kami tidak mabuk, tetapi kami harus benar-benar berbaju jirahkan kebenaran-Mu dan berketopangkan peresamu. Maka kami akan hidup bersama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Materaikanlah itu bagi kami, sehingga iman kami semakin tertuju kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami akan berdoa buat jemaat Tuhan, di mana Tuhan telah mengaruniakan seorang anak bagi keluarga Gugun Bonar marhum Lumban Tobing dan Ibu Yohana Putri. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut, memberkati keluarga, sehingga mereka mampu membesarkan anak tersebut sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam kedukaan, keluarga Bapak Hanaihan Gultom. Anak-anaknya tentu dalam keadaan menangis ketika orang tua yang mereka kasihi dan cintai telah Tuhan panggil ke sisi-Mu. Biarlah Tuhan menghibur keluarga tersebut. Dan jikapun gerejamu nanti sore mengadakan kebaktian minggu, biarlah kehadiran jemaat dan majelis membawa penghiburan bagi mereka. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, jika Tuhan senantiasa memberkati gerejamu ini, sehingga jemaat Tuhan semakin bertambah-tambah, jemaat baru, keluarga Nyonya Situa, Situmorang Boru Simangunsong, demikian juga
keluarga Nyonya Junior Hutauru Buru Situmorang. Kiranya Tuhan memberkati mereka menjadi jemaat yang setia, yang senantiasa rajin dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati juga acara puncak perayaan tahun profesionalisme pada hari ini di distrik 18 Jabar Tengdeye. Biarlah sukacita Tuhan berikan kepada setiap orang yang mengikuti acara ibadah raya tersebut. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, berkati seluruh jemaat-Mu ketika kami akan mengakhiri tahun gerejawi ini. Kiranya Tuhan mengingatkan kami akan setiap tanggung jawab kami terhadap gereja-Mu. Oleh sebab itu berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberikan persembahannya, baik persembahan bulanan, persembahan tahunan, maupun ucapan syukur dan persembahan pribadi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka berlimpah dan berlimpah lagi. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Kiranya hari ini juga ketika kami mengadakan kebaktian penghiburan, Tuhan hadir untuk menghibur keluarga Bi Hutapea Buru Silalahi. Doa dan permohonan kami ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.